Ada teman saya yang tanya kepada saya, "Cup, gimana tentang saham S Hardware? Apakah layak dibeli? Karena harganya sudah murah, di bawah 1.000. Bagaimana dengan saham Mayora? Bagaimana dengan saham Unilever?" Nah, ini adalah saham-saham yang sudah tidak asing lagi di mata atau di kuping kita. Kita akan bahas bersama-sama dari sudut pandang saya pribadi. Jadi silakan nonton video ini sampai habis. Halo, salam kenal. Nama saya Yusuf Arif Yusuf. Bagi kalian yang baru pertama kali main ke channel ini, di channel ini saya bisa sharing tentang pasar saham, tentang investasi, tentang properti, maupun seputar tentang bisnis. Hari ini kita akan bahas beberapa saham yang menurut saya sering ditanya orang-orang kepada saya, tapi menurut saya ada yang layak dibeli, ada yang menurut saya bahkan pun tidak akan membelinya, tidak akan meliriknya untuk sementara waktu, kecuali ada perubahan daripada laporan keuangannya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian. Kenapa? Karena jangan beli karena harga saham yang murah. Tapi kita harus tahu apakah bisnisnya bertumbuh. Oke, tanpa basa-basi kita akan melihat S Hardware punya rasio keuangan. Bagaimana neracanya, bagaimana laba bersihnya. Dan saya akan sharing juga kalau mungkin saya balik ke tahun 2021, tanpa basa-basi saya akan beli saham S Hardware. Kenapa? Karena perusahaan ini punya uang kas yang banyak ya. Kita bisa lihat ini di balance sheet-nya ya. Kasnya ini adalah punya 2,69 triliun ya. Sedangkan hutang bank jangka pendeknya atau ditambah dengan hutang bank jangka panjangnya ini tidak sampai 100 miliar. Sangat-sangat kecil sekali hutang dibanding dengan jumlah cash-nya. Artinya kapanpun S Hardware sanggup membayar hutang yang berbunganya. Jadi ini perusahaan yang sehat secara neraca. Tapi apakah saham yang sehat secara neracanya, tidak hutang sangat sedikit, nggak mungkin bangkrut, dan murah harganya karena udah di bawah 1.000, layak dibeli? BTW hari ini kita akan bahas tentang rasio keuangan S Hardware menggunakan aplikasi Stockbit. Ia berbasis web based ya, karena kita menggunakan laptop. BTW di sini saya akan menggunakan fitur yang namanya Chartbit supaya kita bisa lihat ya harga dulu itu S Hardware di harga berapa sih. Nah, harga terakhir ini di mana saya bikin video tanggal 1 Juni 2022 lagi liburan ya. Nah, ini itu harganya 960. Sedangkan dulu ya ini di sekitaran 21 Desember 2020 ya. Terus sekitar harganya 1.800-an. Artinya punya potensi untuk balik kembali dengan potensi gain 92%. Makanya orang bilang sekarang murah, Cup. Kalau nggak beli, sayang. Nah, ini adalah jawaban saya kepada teman saya. Ya. Dan ini alasan saya juga kenapa saya tidak beli saham S Hardware atau bahkan tidak meliriknya. Walaupun dia neracanya sehat, tapi masalahnya dia punya penjualan dan punya pendapatan sedang turun. Nah, inilah kuncinya ya. Kuncinya sekarang bisnisnya tidak sebaik sebelum pandemi. Ya, kita bisa lihat ya. Kita fokus pada mungkin 2 tahun terakhir aja. Ya, ini pada saat sebelum pandemi 2020 kan, kuartal pertama belum pandemi itu ya. Saat itu penjualannya sampai 1,9 triliun. 2021 ya nggak heran ya, karena pandemi pasti turun 1,6 triliun. Tapi 2022 kan sudah mulai recovery. Beberapa perusahaan lainnya juga sudah mulai recovery, tapi di S Hardware ini belum kelihatan, bahkan malah terus turun di kuartal pertama 2022. Kita bisa lihat ya, pendapatannya turun ke 1,627 triliun. Tidak hanya itu, karena penjualannya turun, nah laba bersihnya juga ikut turun. Dari 246 miliar di kuartal pertama 2020 turun ke 162 miliar di 2021 dan kuartal pertama 2022 juga turun lagi ke 153 miliar. Inilah alasan pertama saya kenapa saya tidak akan beli saham S Hardware. Sampai kapan? Ya, kita akan melihat sampai kapan kita boleh beli. Nah,
Saya akan mengambil contoh saham Unilever sebagai contoh kebalikannya. Beda dengan tadi saham S Hardware, untuk jawaban orang tanya ke saya saat sekarang nih, 1 Juni 2022, saya akan menjawab boleh beli. Berbeda dengan tadi ya. Kalau tadi kan jangan beli, sekarang boleh beli. Ya, tapi balik lagi ini hanya pandangan saya pribadi, disclaimer on ya, tidak ada rekomendasi beli maupun jual. Kita akan balik lagi ke key statistik ya, dimana kita bisa lihat di sini ya. Kita fokus ke net income terlebih dahulu ya. Di sini kita bisa lihat pandemi ya, kuartal pertama 1,8 triliun ya, di 2021 turun ya ke 1,698 triliun. Kita bisa lihat ya, di sini udah kelihatan Unilever udah mulai nggak bagus. Dan kita juga bisa lihat harga saham Unilever 2021 turun drastis. Tapi kita lihat sekarang di kuartal pertama 2022, laba bersihnya itu naik menjadi 2 triliun. Bahkan 2 triliun ini kalian bisa lihat, bahkan ada laba yang cukup besar dalam 5 tahun terakhir. Adalah laba terbesar dalam 5 tahun terakhir dalam satu kuartal ya. Bukan dalam 1 tahun, tapi dalam satu kuartal. Biasanya kan satu kuartal cuma sekitar 1, berapa triliun, belum sampai pernah 2 triliun. Tapi kalau kalian jeli, sebenarnya pendapatan atau revenue daripada Unilever itu nggak besar-besar amat. Kita bisa lihat ya, di kuartal pertama 2020 itu sebenarnya sampai 11,1 triliun. Ya, 2021 turun ke 10,2 triliun. 2022 kuartal pertama itu naik daripada 2021, cuman belum balik daripada kuartal pertama 2020. Cuman kok net income-nya lebih besar. Nah, oleh karena itu kalian harus baca lebih detail tentang laporan keuangannya. Kenapa pendapatannya naiknya nggak banyak, tapi laba bersih naik lebih banyak? Karena manajemen melakukan efisiensi ya. Kalian bisa baca laporan keuangannya kembali. Nah, ini saya akan ngambil contoh sebuah perusahaan namanya Ades. Ya, dia jual minuman Nestle dan beberapa bisnis lainnya ya. Kita akan ngambil contoh yang sama di key statistiknya. Kita akan lihat. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, di kuartal pertama 2020 ya, 21 miliar. Laba bersih naik ke 47 miliar, habis itu naik lagi ke 76 miliar. Nah, ini perusahaan yang bagus kayak begini ya. Labanya terus naik ya. Dan kita sekarang lihat revenue. Loh, tapi di kuartal pertama 2020 itu pendapatannya 199 miliar. Kena pandemi nggak? Kena, turun jadi 185 miliar. Tapi walaupun kena pandemi, net income perusahaan tersebut, lihat nggak? Tetap bisa bertambah karena manajemen melakukan efisiensi. Ini kuncinya gitu loh. Nah, ini yang saya lihat juga di Unilever. Ya, walaupun sekarang pendapatan kita susah untuk naikin, tapi paling nggak kita bisa melakukan efisiensi supaya laba bersih kita naik. Kalau laba bersih kita naik, otomatis harga sahamnya ada potensi untuk menjadi turnaround company. Dari nyungsep yang harganya turun jadi bisa balik lagi ya, balik lagi menjadi perusahaan yang bisa menghasilkan income yang besar. Nah, tapi kenapa jawaban saya di Unilever boleh beli, bukan harus beli gitu ya? Nah, karena menurut saya tetap ya kita harus pantau kembali karena baru di satu kuartal doang kita melihat sesuatu yang baik. Belum tentu di kuartal 2022 bisa menjadi lebih baik. Kalau ternyata bisa baik ya menurut saya ya udah pasti jawabannya yes untuk Unilever. Tapi kalau ternyata turun lagi berarti ya kita harus wait and see lagi. Nah, kita sekarang lihat ke Unilever ya. Kita ke key statistiknya. Kita juga lihat nih ya. Di revenue-nya ya 2020 naik gak? Naik ya dari 5,3 triliun, naik ke 7,3 triliun, habis itu naik ke 7,5 triliun di saham Mayora kuartal pertama. Tapi kita lihat net income-nya. Loh, kok aneh ya? Kenapa aneh? Revenue makin besar, pendapatan makin besar, labanya harusnya makin besar dong. Tapi kok Mayora aneh ya? Harusnya dari 931 miliar malah turun ke 823 miliar dan kuartal pertama 2022 turun bahkan sampai sepertiga daripada 2020, turun menjadi 306 miliar. Jadi jawaban saya untuk yang nanya ke Mayora adalah no. Jadi nggak heran kan saham juga turun karena ya perusahaan ini belum bisa menghasilkan laba seperti dulu harganya dijual mahal. Sekarang harganya memang dijual murah. Tapi hati-hati, murahan. Kenapa?
Karena itu adalah kuncinya di pendapatan dan di laba bersih. Makanya di 2022 saya udah nggak lihat lagi tuh saham-saham seperti Mayora ataupun S1WR. Walaupun mereka bilang murah-murah bener. Tapi saya lebih suka saham yang mahal, tapi yang bertumbuhnya cepat. Kalau bagi kalian yang tahu, yang ngikutin saya di Trebelio, di mana di situ saya sharing portfolio saham saya beli saham Arna, saya beli saham Sido Muncul, saya beli saham MLBI, yang mungkin kalian juga pernah lihat videonya, saya sempat bahas di sini juga. Arna seperti apa, Sido seperti apa, MLBI seperti apa ya. Memang semua per BV-nya, per dan PBV-nya tidak ada yang di bawah 1 PBV-nya ya. Per-nya juga nggak murah. Memang, kenapa? Yang penting perusahaannya bertumbuh. Dan tanpa disadari, kita bisa lihat di saham Sido Muncul, saya bisa profit lumayan. Di saham Arna juga profit lumayan. Di saham LMBI, bahkan saya udah profit sekitar 25%-an. Ya. Nah, buat kalian yang masih baru, bingung mau beli saham seperti apa, saya pengen reminder kalian ya. Kita harus mengenal bisnisnya, dan kuncinya adalah kita investasi di perusahaan yang kita kenal perusahaannya dari luar dan dalamnya. Manajemennya seperti apa, bisnisnya seperti apa, net income-nya datangnya dari mana, suppliernya siapa, customer-nya siapa, laba bersihnya kok bisa naik, kok bisa turun. Apakah karena mungkin gara-gara perang Ukraina dan Rusia ini HPP-nya jadi bertambah, ya kan, karena barang-barang jadi mahal gitu kan, bisa jadi. Kita pelajari bisnisnya. Oke, sekian video kita hari ini. Kita bahas tentang saham S1WR, Mayora, Unilever, bahkan sempat sekilas banget bahas tentang saham ADES ya, yang harga udah terbang tinggi. Yang nggak heran karena laba bersihnya terus bertumbuh dengan pesat juga. Dan apabila kalian yang ingin tahu portfolio saya invest saham apa aja, atau ingin kepoin ya, kenapa saya beli saham A, kenapa saya beli saham B, dan kapan saya jual saham tersebut, kalian bisa klik link di deskripsi di bagian bawah. Di menggunakan saya aplikasi Trebelio, di situ saya setiap Senin saya men-sharing portfolio saya, update-annya seperti apa. Dan misalkan saya ada saham nyangkut, semua di situ juga tertera. Ya, saya nyangkut di saham apa aja dan kenapa saya nyangkut, apakah saya cut loss atau saya tetap keep saham tersebut. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan dan bye-bye.